Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu di akhir pekan hari Ahad ini, hari libur, tapi tetap saja kita ajak ngobrol Anda dengan berbagai topik-topik yang cukup hangat dan aktual. Dan ini saya banyak diingatkan oleh teman-teman ini, dikirimi oleh teman-teman ini, katanya ini soal ini, Bung Rocky, fenomena yang lagi viral, keluarga Haritanu, Ketua Umum Perindo, sekaligus pemilik saham tunggal Perindo. Kan kita sebutnya begitu ya sekarang di fenomena di Indonesia ini pemilik saham tunggal di partai politik. Itu 7 orang itu mengajukan diri jadi caleg. Jadi artinya kalau mereka terpilih nanti ada 7 orang klien Haritanu yang di DPR. Terus kemudian ada Rusdi Kirana. Rusdi Kirana ini pemilik eh, penerbangan ya, Lion Air yang kemarin baru saja dinobatkan 2 perusahaannya sebagai terburuk di dunia. Itu Mhm. eh, maju dari PKB. Memang dia udah lama dari PKB itu. Dan yang menarik, dia pun ini berada di atas. Dia nomor 1 itu adiknya Caimin. Wah, adiknya ketua umum partai itu di nomor 2. Ini di dapil 8 Jawa Timur. Siapa yang kenal ya konstituen PKB yang kenal di sana kira-kira gitu ya. Terus sebelumnya kemarin kita juga bahas kan bagaimana orang sekelas Bambang Pacul, politisi senior, itu hanya dapat nomor 4 dan nomor 1-nya diisi oleh Ibu Megawati. Ini fenomena menarik, Bung Rocky. Kita diingatkan mumpung DCS. Ini DCS ini pentingnya untuk kita kritisasi. Di samping itu, ICW juga minta 15 orang bakal calon legislatif yang asal dari koruptor namanya diumumkan. Begitu, Bung Rocky. 2 topik itu yang kita akan bahas. Oke, coba kita dalami itu secara radikal, artinya secara sungguh-sungguh. Hmm. Kalau pertanyaan saya, siapa yang bisa bermain politik di Indonesia? Ya, Mudah orang duga, yang punya uang. ya, Siapa yang punya uang? Hanya dua kelompok yang punya uang. Yang satu adalah pengusaha-pengusaha kaya raya, yang dua adalah para koruptor. Kan cuma itu yang punya uang kan? ya, ya. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa pemilu ke depan legislatif itu akan diisi oleh dua grup ini, grup para koruptor Hmm. dan grup para pemegang modal. Hmm. Apakah itu biasa? Di Amerika biasa, tetapi mereka di belakang layar. Hmm. Jadi mereka akan pengaruhi kebijakan, tetapi mereka sendiri tidak ikut di dalam pembuatan keputusan yang real. Nggak ada senator di Amerika, nggak ada senator yang sekaligus pengusaha, nggak ada senator yang sekaligus koruptor atau mantan koruptor tuh. Jadi mereka punya sphere of influence, punya wilayah pengaruh melalui proksi dia di parlemen. Di Indonesia langsung mereka turun jadi anggota parlemen kan, kan Hmm. gila kan? Ya. Jadi pengusaha langsung nyalek, koruptor langsung nyalek tuh. Jadi ini terlihat bahwa memang zaman kalau kita kritik lagi nanti orang marah ke saya lagi. Pak Jokowi itu tidak berhasil memimpin pemberantasan korupsi itu. Padahal di periode kedua dia dengan lantang mengatakan saya yang paling depan akan memimpin pemberantasan korupsi. Jadi orang melihat bahwa ini akhirnya saya mesti terangkan dengan serius. Cawe-cawe Pak Jokowi itu semacam permissiveness, semacam izin untuk para koruptor juga dan para pengusaha oligarki ini masuk di dalam ketidakpastian politik. Karena mereka anggap Pak Jokowi juga sedang tidak fokus atau memang tidak ingin fokus pada pemberantasan korupsi, maka mereka masuk untuk satu satu target, yaitu mengubah regulasi yang menguntungkan mereka. Jadi ini yang kita maksud dari awal, yang di FNN kita bahas setiap hari, yang kita sebut untuk menapis para calon pemimpin, entah eksekutif, entah yudikatif, entah legislatif, kita pasang dulu filter pertama, yaitu etikabilitas, baru intelektualitas, baru elektabilitas. Sekarang etikabilitasnya udah bolong. Ya, adalah hak dari Perindo, dari Pak Haritanu untuk pasang mereka di situ. Itu hak. Tetapi hak itu kan membatalkan orang lain yang sebetulnya punya potensi di situ. Karena langsung keluarganya ada di situ. Itu berarti dua kijang nggak muat kan? Kan dulu kita sebut satu kijang itu muat rame-rame. Ini dua kijang nggak muat. Jadi dinasti itu bekerja tanpa skrutinisasi publik tuh. Memang KPU atau masyarakat sipil, kontras misalnya ICW itu menginginkan ada filter yang lebih peka supaya keadilan sosial itu nggak sekedar diarahkan oleh mereka yang punya uang atau mereka yang masih punya kuasa tuh kendati habis korupsi. Ini poin moral kita yang saya selalu ingin pertengkarkan dengan kalangan yang memusuhi saya. Jadi
Tetap, sementara Omnibus Law, buruh itu berupaya untuk hanya minta supaya hak normatif dia itu dikembalikan pada undang-undang sebelumnya, walaupun undang-undang sebelumnya lebih buruk dari yang sekarang misalnya. Tetap kurang memperhatikan buruh. Tapi yang sekarang Omnibus Law itu buruk sekali. Sekarang bayangkan misalnya bagaimana buruh mau debat terus atau mau memperjuangkan Omnibus Law yang menyiksa mereka, kalau pada akhirnya oligarki yang kuasai parlemen, oligarki yang sama yang melahirkan undang-undang Omnibus Law itu kan. Jadi kalau kita bikin semacam parameter bahwa memang udah buruk sekali nih. Bahkan kesadaran etis dari mereka yang punya kuasa, mereka yang punya uang itu tidak lagi peduli bahwa ada hak orang lain yang mereka rampas tuh. Begitu mereka masuk di parlemen, jelas kepentingan itu adalah kepentingan ekonomi, bukan kepentingan keadilan tuh. Nggak ada pengusaha yang masuk parlemen untuk meninggalkan kenikmatan ekonomi dia tuh. Yang paling dia titipkan sebentar perusahaannya tuh. Di Amerika ada prinsip blind trust, itu semuanya dihentikan. Kalau ini enggak, sebelum dia rapat parlemen, dia mampir dulu ke perusahaannya, ke korporasinya, ke holdingnya, untuk nentuin arah kebijakan sambil mengintip peluang mengaturnya di parlemen nanti begitu dia tiba. Jadi jam 8 pagi dia ada di markas perusahaannya, jam 9 dia ada di parlemen untuk intip undang-undang apa yang bisa menguntungkan perusahaan dia. Jam 10 dia balik lagi untuk ngopi-ngopi di Plaza Senayan, lobby-lobby segala macam, ketemu para koruptor. Nanti jam 1 siang dia balik lagi ke korporasinya kan. Kan putarannya begitu tuh. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini soal sepele karena ada hak setiap orang untuk mencalonkan, bukan soal sepele, karena ini menyangkut janji kemakmuran, janji keadilan yang pasti udah bakal batal tuh. Jadi itu sebetulnya tuh, dan dari awal sebetulnya periode awal Pak Jokowi, riset dari Kontras, riset dari LBH, riset Setara, institusi segala macam, udah menunjukkan bahwa arah kebijakan di parlemen akan ditentukan bahkan dikuasai oleh kalangan yang punya uang, yang mengendalikan bisnis besar, yang juga hasil dari transaksi politik kan. Semua bisnis Indonesia yang besar itu hasil dari transaksi politik, itu intinya. Ya. Oke, ini pelan-pelan ya kita ini kan ya. Anda menyinggung di Amerika ya. Memang sempat di Amerika masuk pengusaha besar seperti Trump yang masuk ke jadi presiden akhirnya ya, Bung Rocky, dan itu saya kira mungkin akan dikenang sebagai salah satu periode terburuk sepanjang demokrasi di Amerika. Tetapi kita kan melihat sekarang di sana kendati seperti itu hukumnya masih tegak. Orang seperti Trump itu tetap masih bisa ditahan, kendati dia akhirnya dengan kekuatan uangnya juga bisa membayar jaminan. Tapi tetap saja hukum tegak. Sementara di Indonesia itu yang nggak kita dapatkan kan? Ya itu beberapa presiden juga memang pengusaha minyak misalnya, keluarga Bush. Ya. Tapi mereka tinggalkan itu, dan itu betul-betul ditutup akses mereka untuk berbisnis. Di Indonesia bukan sekedar ditutup, dia ikut langsung masuk di dalam buatan kebijakan kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya ini bangsa ini beradab apa enggak tuh. Janji kemerdekaan adalah kesejahteraan semua orang. Rumus dasar ekonomi Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Kalau yang masuk di situ adalah kalangan yang punya akses langsung atau informasi bisnis dan informasi politik, itu artinya yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nggak akan terjadi. Walaupun dalam kampanye akan disebutkan kami memang akan berpihak pada rakyat, bukan. Ada yang disebut leitmotif, motif dasar dari bisnis, yaitu akumulasi itu. Tetapi nanti DPR akan bilang oke, kami akan awasi. Loh, DPR dia juga. Jadi kalau di eksekutif ada akumulator dan DPR akumulator, apa bedanya tuh? Banggar pasti akan diisi oleh orang-orang yang akan memantau anggaran itu demi kepentingan akumulasi bisnis. Jadi itu kacaunya tuh. Jadi ya mungkin yang sering kita sebut memang diperlukan people power supaya negeri ini betul-betul melek bahwa keadilan sosial itu tidak boleh diasuransikan pada mereka yang tidak paham tentang politik distribusi, tentang justice. Jadi sekali lagi FNN terus mengingatkan bahwa public ethics itu dasarnya adalah bahkan bagi kita yang menganut Pancasila, dan kita andaikan aja bahwa Pancasila itu semacam pedoman etis, itu udah dilanggar semua kan. Jadi itulah itu yang terjadi, dan kepada siapa ini kita bebankan? Ya ini kesalahan Presiden Soeharto. Kira-kira begitu orang mau bilang. Padahal yang berkuasa sekarang Presiden Jokowi. Kalau begitu kesalahan Pak Tiga Jamadah tuh. Padahal yang berkuasa sekarang adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, bukan presiden atau penasihat Raden Wijaya di zaman Majapahit. Jadi tetap kita mesti bilang bahwa ya memang ini kesalahan Presiden Jokowi. Dikit-dikit Jokowi yang salah. Ya oke, kalau bukan Jokowi yang salah, itu yang salah Donald Trump itu. Ya,
Oke, saya kira ya atas nama hak dan juga kemudian atas dasar juga regulasi yang memungkinkan, memang kita sekarang tidak bisa menghalangi bahwa kalian tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif, itu sudah terjadi. Apalagi kan soal pencalonan ini otoritasnya dari ketua umum partai, kan begitu ya Bung Rocky. Saya Ya, kira justru sekarang paling yang bisa kita lakukan ya kampanye untuk menolak orang-orang seperti ini. Jangan sampai dipilih orang-orang seperti itu. Meskipun cilakanya realitasnya rakyat kita itu kan pragmatis banget dan mereka ini punya duit gede gitu, dan dari riset di Indonesia menunjukkan, bukan hanya riset, itu diakui oleh para ketua umum partai, salah satu yang kemarin termasuk ngomong Cak Imin bahwa yang terpilih itu yang punya duit besar, bahkan dia menyebut untuk Jakarta itu angkanya sampai 40 miliar gitu. Ini betul-betul kita dalam situasi yang cilaka, betul cilaka 12 malah 13 sekarang nih Bung Bung Rocky kita ini. 40 miliar. Ada seseorang pengusaha dianggap yang 40 miliar tuh gue naikin aja tambah 10 miliar. Cuma 50 Ya, miliar satu orang. ya, 10 orang itu cuma 5 triliun. coba, coba enggak sampai 5 agak sampai triliun. dong, cuman Cuma 500, 500 miliar coba. ya 500 miliar. Jadi dia akan menguasai tempat-tempat strategis. Nanti begitu dia kuasai DPR, udah semua ketua fraksi di situ yang dari partai lain dia beli aja kan. Kan di awal dia cuma modal 500 miliar. Bayangin coba tuh. Jadi kalau dia punya 20 proksi di situ udah 1 triliun cuman. Jadi kelihatan betul bahwa kemampuan kita untuk menerapkan keadilan sosial itu terlihat dari daftar caleg sementara ini. Nah, karena dia sementara, oke, kita kampanye buat itu. Sekaligus menggedor semacam sisa-sisa penghargaan terhadap kesetaraan manusia. Ini para pengusaha yang bermain politik ini, ya cobalah agak sadar lah gitu bahwa kita lagi menyusun Indonesia itu supaya betul-betul kesetaraan manusia itu, solidaritas dihargai. Para koruptor, mantan koruptor, cobalah berhentilah dulu berpolitik. Tuh. Anda istirahat deh 10 tahun tuh, baru Anda balik lagi tuh. Jadi sebetulnya gembiraan kita itu hilang karena perilaku semacam ini. Yang sebetulnya ngapain sih Anda punya modal besar, Anda punya kuasa besar, hasil korupsi Anda juga masih berlimpah di mana-mana. Ngapain mau main politik sekarang itu? Biarkan lagi generasi baru ada di sini. Ada teman-teman LSM bikin partai hijau tuh yang berupaya untuk nerangin bahwa Indonesia membutuhkan satu dimensi lain dalam politik, yaitu masa depan yang hijau, yang biru laut. Itu nggak mungkin, nggak bisa, bahkan buat mencari dukungan di tingkat kabupaten aja udah berhenti tuh, sehingga nggak bisa ikut dalam pemilu. Padahal itu ide yang bagus kan mestinya negara sponsori itu semacam affirmative action. Teman-teman yang nggak punya modal itu yang nggak usah discrutinize secara berlebihan oleh KPU. Dan ini kan awalnya juga dari KPU. Mereka yang nggak punya kemampuan untuk merekrut pikiran, dia merekrut pakai amplop. Maka di sebuah daerah yang sebetulnya orang nggak kenal siapa dia, itu tiba-tiba udah ada apa namanya DPC-nya tuh, ada anak ranting, hanya 2 bendera ditaruh di situ dengan uang segepok udah jadi tuh barang itu. Nggak ada kaderisasi, nggak ada pengertian tentang ini partai mau ngapain sebetulnya. Sementara anak-anak aktivis LSM yang saya sebut tadi di Partai Hijau itu tuh berupaya dari zaman Orde Baru untuk menghidupkan ide tentang pemeliharaan lingkungan. Padahal itu adalah ideologi dunia. Di mana-mana ada partai, di mana ada partai hijau, di situ dianggap ini negeri yang bermutu. Di kita nggak ada tuh partai hijau. Ada partai dengan warna hijau, tapi bukan itu yang disebut sebagai partai hijau. Ya, tapi cilakanya justru banyak sekali kalau tadi itu anak-anak aktivis ini kan nggak punya dana, nggak punya apa. Tetapi cilakanya banyak aktivis mahasiswa yang tadi kelihatannya waktu di kampus dia juga idealis. Kemudian ternyata mereka berbondong-bondong ke partai-partai yang dimiliki oleh para konglomerat ini karena mereka dijanjikan akan biayai. Kan ini cilaka betul kita ini situasinya sekarang ini. Itu yang saya sebut bajingan tolol dulu ini. Yang tadinya ditrain untuk menghidupkan wacana tentang Indonesia hijau, Indonesia adil makmur, Indonesia yang pro hak asasi manusia, Indonesia yang berkeadilan, akhirnya tergiur juga untuk masuk di dalam partai-partai yang memang berkelimpahan uang kan. Jadi kita mau duga dengan cara apa itu? Ya pasti cuma ada satu hal. Ini orang-orang yang memang lapar gitu, dan ya udah kehabisan uang atau nggak mampu lagi untuk menunjukkan semacam basis bahwa dia pernah hidup di dalam masyarakat sipil untuk mengendalikan kekuasaan, bahwa dia pernah hidup di dalam LSM yang kita buat si Orde Baru untuk menahan laju eksploitasi hutan. Itu akhirnya masuk di situ semua kan. Dia mau diapain tuh? Kalau ya udah kita bayangkan aja bahwa memang di dalam kebutuhan kita untuk menapis, kita akhirnya harus bertemu dulu dengan sampah itu. Ya,
Oke, mari kita ajak terusin lagi ya supaya publik jadi terbayang ya apa bahayanya ini ya, Bung Rocky. Kan tadinya dalam konsep negara demokrasi itu parlemen itulah yang akan jadi kontrol terhadap legislatif, terhadap eksekutif ya, Bung Rocky ya. Sekarang parlemennya isinya orang-orang seperti itu yang tadi yang kita sebutkan tadi, keluarga konglomerat atau koruptor, begitu ya. Kemudian media, tadinya kan berharap kan gitu ya, di media. Media itu kan kalau di dalam teorinya itu yang ada yang kenal namanya firewall teori ya, Bung Rocky ya, tembok api atau atau pagar api. Dulu kalau kita lihat di media-media di Amerika itu antara halaman iklan dengan halaman pemberitaan itu ada garis hitam kecil saja itu menunjukkan bahwa ini nggak boleh ya. Redaksi itu kemerdekaan redaksi itu dipengaruhi oleh bisnis. Lah sekarang kalau medianya juga sudah semua dimiliki oleh konglomerasi atau tadinya orang media yang juga menjadi konglomerat, sekarang kita kan nggak bisa berharap ada kontrol lagi. Jadi semua betul-betul semua elemen yang diharapkan jadi kontrol itu rusak di negara ini. Ya supaya kita adil itu. Haritanu menguasai media massa itu dan Ya. bahkan sampai kemana-mana tuh juga Erick Thohir punya media segala macam. Tapi kita juga mesti fair bahwa Nasdem juga dulu lakukan hal yang sama Ya. tuh. Demikian dengan Nasdem Metro TV dieksploitasi untuk membela Jokowi. Sekarang saya bingung tuh karena ya ngapain saya diundang-undang lagi oleh Metro TV karena saya mengkritik Jokowi kan. Tetapi bagi saya memanfaatkan aja media itu. Jadi yang sebetulnya kita mau larang itu semacam kontrol diri lah. Kalau Anda pemimpin partai, jangan Anda pegang media untuk kepentingan Anda. Karena media itu meminjam frekuensi publik, meminjam public sphere yang diolah oleh semua orang tuh. Jadi kalau dia menguasai media, dia boleh, tapi dia nggak boleh menguasai public sphere, tempat media itu bertumbuh kan. Public sphere itu nggak boleh dikuasai, itu hak kita, hak masyarakat sipil tuh. Jadi bagian-bagian itu yang ya mungkin nanti ada lagi yang nimbul ya karena regulasinya memang ada. Ya tanpa regulasi pun etika Anda itu udah buruk kan. Itu intinya kan. Jadi demikian halnya tuh. Banyak betul media yang Kompas juga begitu dan media besar yang kadang kala kita ngerti ini ya Kompas tuh siksaknya kelihatan lah itu. Tiba-tiba pro Jokowi tiba-tiba seolah-olah kasih poin kritis tetapi di ujungnya orang tahu Anda itu berpihak gitu. Kenapa? Karena warisan sejarah politik Anda kita bisa baca dari awal itu kan. Tetapi lah itu mungkin persaingan headline yang orang mau cari clickbait segala macam. Tetapi yang kita inginkan adalah pikiran khusus di media redaksi. Anda boleh berpihak, tapi Anda kasih argumen tuh. Di ujung misalnya Anda akan Anda pilih Prabowo, Anda pilih Anies, Anda pilih Jokowi. Itu biasa juga di dalam kehidupan demokrasi di Amerika tuh koran akhirnya redaksionalnya mengarahkan seorang. Tetapi itu dengan proses yang panjang itu. Bukan karena keinginan untuk menipu publik kan itu intinya kan. Setelah ada pendalaman, Anda boleh sebut itu pemimpin redaksi kami pro Jokowi, yang sana pro. Nggak ada soal seperti itu. Tapi nanti akan ada persaingan di dalam media sendiri untuk lakukan itu. Tapi kalau sekarang semua media itu dikuasai oleh mereka yang punya akses ke istana itu kacaunya di situ kan. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada media yang mau mengambil alih fungsi oposisi, kecuali FNN misalnya yang dari awal memang menempatkan di sebuah posisi. Karena takut bahwa Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak boleh ada oposisi. Nah media itu semakin besar, kepentingan bisnis mendahului kepentingan opini publik. Betul. Dan saya kira dengan kalau kita lihat anatomi media ya, Bung Rocky ya, itu sebenarnya saya membaginya cuma dua anatomi media di Indonesia itu. Satu yang dibangun oleh orang-orang media tapi menjadi konglomerasi besar, dan konglomerasi yang masuk ke media juga. Ya perilakunya sama karena sudah sama-sama jadi bagian dari konglomerasi. Nah untungnya saja sekarang ada fenomena media sosial gitu. Tapi media sosial itu kan juga bebas, banyak juga yang jadi pendukung dari kelompok oligarki ini bisa dikapitalisasi oleh mereka juga. Jadi saya anggap bahwa itu public opinion akhirnya akan disergap oleh kemampuan kapital itu. Tapi kita juga merasa kemarin saya habis kasih kuliah umum di BEM UI itu kuliah pertama karena anak-anak UI ini BEM ini bikin semacam kastrat kajian strategis dan itu akan berlanjut 6 bulan 7 bulan ke depan. Banyak pengamat yang akan diminta oleh BEM UI untuk ngajar di situ tuh. Dari awal kita lihat bahwa anak-anak yang baru masuk, bayangkan anak yang baru masuk UI ini kita pakai UI aja karena saya diundang kemarin di situ. Itu udah punya perspektif bahwa pemilu ke depan itu akan ngaco. Ini anak baru lulus SMA yang berupaya untuk memahami politik. Lalu mereka mendaftar di dalam sekolah politik itu tuh. Dan saya merasa bahwa
Ini anak-anak ini yang nanti akan menjadi motor di dalam 3-4 bulan ke depan ketika mereka mulai kuliah semester pertama dan menyaksikan betapa buruknya persiapan dulu kita. Nah, mereka ini yang potensial untuk jadi golput. Mereka yang sekarang ya kita sebut sebagai pemilih pemula yang menduduki posisi strategis untuk menentukan hasil pemilu 2024. Mereka ini yang kita sebut swing voters tuh. Saya kaget bahwa anak-anak yang baru mendaftar dan belum mulai kuliah, baru minggu depan dia kuliah itu, dia udah punya kemampuan untuk melihat yang kita sebut tadi itu. Kok si keluarga ini semuanya ada di situ ya? Itu satu paket. Kok si keluarga ini modalnya adalah lagu-lagu tuh, nggak mereka lihat itu ada kampanye yang bermutu tuh. Nah, mereka ini juga datang dari daerah yang melihat operasi politik partai-partai tertentu di daerah yang nyebar uang dan nyebar segala macam janji. Jadi saya mau ikut dengan mereka untuk mengkampanyekan. Anda tahan dulu lah pilihan Anda, teman-teman mahasiswa dulu. Di ujungnya mungkin Anda yang akan menentukan arah politik kita. Kalau Anda kuat untuk tidak tergoda dan senior-senior Anda akan membantu Anda. Jadi saya ingin supaya teman-teman mahasiswa menahan diri untuk tiba-tiba tergoda. Anda punya kemampuan untuk jadi swing voter. Swing voter itu bisa berubah jadi golput. Ya, ini yang kita khawatirkan, godaan-godaan itu tadi ya, Bung Rocky, karena kita sebut banyak sekali, ini ketua-ketua BEM, presiden BEM itu yang waktu di kampus, dia ini garang, berteriak keras begitu, tiba-tiba begitu lulus, rupanya mereka pindah ke sana, rupanya sudah diijon, gitu ya, jadi, nah itu yang bahaya, kita ingatkan, saya tahu kok siapa-siapa yang sudah diijon dan siapa yang belum itu kita tahu, gitu ya Bung Rocky. Ya kita tahu tuh bukan cuma mahasiswa, apalagi ormas-ormas ini OKP ini Ya, yang pakai nama macam-macam secara historis, ada yang plus-plus, ada yang minus-minus. Semua itu nunggu amplop itu karena tahun ya, politik, tahun amplop. Jadi ini kita masuk dalam suasana kekacauan moral atau ketidakpastian arah itu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah, karena pemerintah tidak melakukan pendidikan politik. Siapa yang bertanggung jawab? Ya partai-partai politik, karena tidak melakukan kaderisasi politik. Siapa yang bertanggung jawab? Rektor-rektor yang tidak mampu untuk menerangkan bahwa fungsi dari universitas adalah berkelahi dengan kekuasaan. Jadi itu ya, intinya. Jadi ya. model-model semacam ini yang akan memerosotkan demokrasi Indonesia di mata pengamat asing. Ya. Ya, ini penting sekali kita highlight ya, Bung Rocky, siapa yang akan masuk ke parlemen itu. Karena nanti hitam putihnya negara ini adalah mereka-mereka yang ada di parlemen. Karena mereka kan begitu masuk parlemen, mereka ambil, mereka bisa membuat legislasi macam-macam dan kemudian dengan legislasi yang mereka buat itu mereka bisa jadi justifikasi terhadap tindakan apapun yang akan mereka lakukan terhadap masa depan bangsa ini. Ini benar-benar serius sekali. Iya itu betul tuh, ada dalam teori itu disebut elected autocracy itu. Jadi autokrasi pemerintahan sendiri yang dipilih atau diajukan pada rakyat untuk dipilih gitu. Jadi rakyat nggak punya kesempatan untuk membuat perbandingan karena mereka langsung bombardir dengan harta dan dengan headline yang dikuasai, yang mereka kuasai melalui media massa. Jadi elected autocracy ini yang mesti kita waspadai. Yes, really. Oke, kalau gitu elected autocracy ini kita nolkan ya, Bung Rocky. Kita nggak Yes, pernah kita nolkan. Ya. itu awalnya mestinya dari awal tuh mereka dinolkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes, oke. Okay.